Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil tanaman tembakau terbesar di dunia. Oleh para petani tembakau, tanaman ini sering dijuluki sebagai emas hijau, dan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi penghasil tembakau terbaik di dunia. Kontribusi produksi tembakau Jawa Tengah sebesar 23% terhadap produksi tembakau nasional nomor 2 setelah Jawa Timur. Tembakau itu satu-satunya sumber pendapatan bagi masyarakat Dusun Lemok Gunung, misalnya bayar sekolah, kebutuhan pokok, pokoknya sama barang kabeh sing dibayar ke duit saka hasil tembakau. Tembakau adalah nafas kami, tembakau adalah hidup kami. Karena di situ ada harapan, di situ ada permohonan, di situ ada doa. Untuk menciptakan pertanian yang maju, efisien dan tangguh, pembangunan sektor pertanian terus digencarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Yang pasti arahan Pak Gubernur tingkatkan kesejahteraan masyarakat tani tembakau. Apa yang harus kami lakukan? Mulai dari pelatihan budidaya, pelatihan pengolahan, pasar yang harus kita ciptakan. Menurut saya itu sangat efektif kalau kita bicara dengan mereka, petani secara umum, agar paham, Pak ya, kami akan masukkan teknologi atau cara yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya. Kalau dipaksakan dengan SOP yang sama kan nggak bisa. Ya kita sesuaikan. Gimana kita bisa tahu, kita mendengarkan betapa berharganya bagi kami. Padahal kami kan nyerap, kami bisa tahu kayak apa rantai pasarnya. Artinya kita cerita tentang NKRI kan utuh. Tidak hanya harus petaninya harus makmur, petani tembakau tok, tapi yang lain pun harus kita imbangi dengan kayak apa pedagangnya juga untung, petani yang untung, konsumen tidak teriak. Dalam meningkatkan mutu agar tetap terjaga keistimewaan ataupun ciri khas tembakau yang ada di Jawa Tengah, penyuluh pertanian berperan penting. Mayoritas dari desa Legok Sari itu adalah petani. Andalannya adalah tembakau. Maka tembakau jadi andalan di desa Legok Sari ini. Alhamdulillah Pak, dukungan dari Pak Ganjar untuk perkembangan tanaman pertembakauan sangat baik. Mulai dari bantuan-bantuan yang diberikan, sarana prasarana Alsintan, pupuk-pupuk yang dibagikan ke kelompok tani itu sangat bermanfaat. Nah, bagi dulur-dulur, periode Pak Gubernur ini alhamdulillah itu perkembangan pertembakauan di desa Legok Sari itu berkembang. Kemudian kami dari Dinas Pertanian melalui Balai Pertanian Penyuluhan Kecamatan Telogomulyo menjembatani dan memfasilitasi adanya kemitraan dengan pihak-pihak pabrikan rokok besar di Indonesia. Untuk perbedaan dari tahun ke tahun, mulai dari Pak Gubernur yang sebelumnya dan sekarang Pak Ganjar, itu alhamdulillah ada signifikan perkembangannya. Alhamdulillah di Pak Ganjar ini lebih baik. Dikenal sebagai kota tembakau, Kabupaten Temanggung memiliki satu jenis tembakau yang khas, yaitu tembakau serintil. Tembakau ini ditanam di dataran tinggi dengan letak geografis yang membentang dari lereng Gunung Sumbing sampai Gunung Sindoro, menjadikan Temanggung sebagai surga tembakau. Saya menjadi petani tembakau mulai tahun 1991. Jadi sudah 30-an tahun menjadi petani tembakau. Jadi waktu itu saya membawa pupuk kandang itu kurang lebih perjalanannya bisa 1,5 jam sampai ke lahan pertanian. Kita petik tembakau itu pulangnya kita bawa beban sekitar 50 kilo gitu. Itu kurang lebih perjalanan juga 1,5 jam. Jalan kaki di jalan yang terjal. Keistimewaan tembakau di desa Legok Sari itu namanya tembakau serintil. Itu tembakau yang terbaik. Tembakau itu di Indonesia hanya ada di kami. Jadi tembakau serintil itu kami selain berbudidaya, di situ ada budayanya. Agenda tahunan dari pemerintah provinsi dan kebijakan beliau Pak Ganjar Pranowo, seperti di Soropadan itu kami mendapatkan ruang untuk pameran tembakau, kemudian di situ ada stand khusus tembakau serintil, tembakau yang bukan serintil dan lain sebagainya. Kami mengenakan produk-produk kami yang dulu hanya mata rantainya petani, pengepul dan grader, sekarang difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kita pasang stand sehingga banyak sekali masyarakat yang berdatangan mengenal tembakau kami.
kepemimpinan Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun ini sangat luar biasa yang dirasakan oleh petani. Satu, Pak Ganjar memberikan bantuan berupa jalan usaha tani. Sekarang sudah dibantu yang dinamakan kultivator. Roda 3 ini sangat membantu sekali. Yang dulu seharusnya kita petik 1 hari, 2 kali kita bolak-balik ke lahan pertanian, sekarang hanya 1 kali. Itu adalah kebijakan dari beliau Pak Ganjar Pranowo yang mempunyai perhatian terhadap masyarakat, terhadap petani tembakau dan seluruh warga masyarakat Jawa Tengah. Kepedulian Ganjar Pranowo terhadap petani tembakau di Jawa Tengah begitu besar, sehingga manfaatnya dirasakan banyak masyarakat, seperti Bapak Tri Supono. Perkenalkan, nama saya Tri Supono. Di pertembakauan itu udah 15 tahun lebih, itu udah melewati suka dukanya tembakau. Keadaan tembakau sekarang sama dulu itu sangat berbeda jauh. Dalam pengolahan lahan tembakau itu masih tradisional. Kalau soal harga dari hasil panen tembakau itu banyak goncangan di dalam 15 tahun itu. Banyak hal yang ingin merusak citra tembakau itu karena tembakau itu dianggap sebagai hal yang negatif. Perekonomian di Dusun Lamuk Gunung itu sangat lesu. Kebutuhan setahun itu nggak bisa ditopang dengan hasil tembakau itu pada saat itu. Nasib petani tembakau sangat terpuruk pada waktu itu. Setelah tahun 2010 itu belum menjadi gubernur Jawa Tengah, tapi itu Pak Ganjar datang ke sini menengok ke petani tembakau. Apa yang dibutuhkan kalau petani tembakau itu jadi mereka bercerita kepada Pak Ganjar itu, begini Pak, ada yang kepingin harga tembakau itu naik. Oh iya, semua itu usulan itu ditampung sama Pak Ganjar. Terus pemilihan, nah Pak Ganjar terpilih sebagai gubernur, langsung beliau kesini lagi. Janji saya itu saya pegang, besok saya mau realisasi itu apa yang saya sampaikan pas petik tembakau yang kemarin. Perekonomian masyarakat di Dusun Lamuk Gunung yang sedang ambruk waktu itu, datanglah sosok seperti senopati tembakau. Di situ petani tembakau itu merasa nyaman sekali pas waktu itu Pak Ganjar jadi itu. Apa yang dibutuhkan petani Pak Ganjar itu bisa, iki petani butuh iki terus. Adanya sosok Bapak senopati tembakau itu sangat berpengaruh sekali dengan harga tembakau karena beliau itu hadir terus bersama petani tembakau itu, nengok ke gudang pembelian tembakau terus. Momen-momen itu sangat masih terasa sekali itu. Menyuruh si gudang tembakau itu langsung buka, ini petani udah mulai mau panen, gudangnya harus dibuka sekarang. Gudang itu langsung buka. Semua tuh fasilitas untuk kebutuhan petani tembakau. Masyarakat sini itu, petani di lereng Gunung Sumbing itu menyebutnya itu Bapak Ganjar itu Bapak Senopatinya Tembakau. Jadi begitu petani sudah mulai panen, maka berikutnya adalah kapan dibeli. Sehingga kita datang ke gudang garam ini yang menjadi hampir dipastikan partner tetapnya para petani tembakau wabil khusus yang ada di Temanggung. Maka tadi dipesankan, karena bulan Suro itu katanya belum beli, percaya begitu nanti setelah Suro beli. Komunikasi semacam inilah yang bisa kita pakai agar saling menguntungkan. Petaninya untung, pabrikannya untung. Petani itu semakin mantap sekali itu. Punya si senopati tembakau itu sangat nyaman sekali itu. Petani fokus untuk menggarap lahan, hasil tembakau langsung dibeli, harganya juga tinggi. Wah, momen itu sangat terasa sekali. Sampai saya mau cerita itu nggak bisa, itu sangat luar biasa sekali. Beliau itu ngerti kebutuhan petani tembakau itu. Setelah Pak Ganjar jabat itu fasilitas itu disediani semua. Transportasi roda 3, petani itu sekarang itu udah terasa merdeka. Saking penake, saking merdeka nih petani iso panen bako, duitnya langsung nompo iso adol dhewe. Wis pokoknya sangat berterima kasih buat Pak Ganjar. Kehadiran tembakau tidak hanya menjadi berkah bagi petani tembakau di Kabupaten Temanggung, warga sekitar juga merasakan keberkahannya, seperti Ibu Murasi yang terlibat dalam proses panen tembakau. Saya di bagian nganjang. Nganjang itu proses penjemuran. Alhamdulillah sekali karena itu lumayan Mas untuk saat ini. Kali kerja itu 50.000.
Alhamdulillah sekali untuk harga tembakau yang semakin bagus. Ini para buruh juga ada tambahan untuk bisa ditabung, terus buat ibunya untuk kebutuhan sehari-hari, jadi bisa nyekolahin anak, bisa bangun rumah, bisa kebeli motor, itu perekonomiannya semakin bagus, Mas. Tidak hanya daun tembakau yang istimewa, limbah batang tembakau juga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai pestisida untuk berbagai jenis tanaman hortikultura seperti yang dilakukan Pak Agus. Harga jual pestisida nabati itu saya jual 50.000 Mas per liter. Nah ini untuk kegunaan ini contohnya untuk menanggulangi hama, dan alhamdulillah ini bisa membawa kesejahteraan kelompok tani khususnya Ngudi Makmur 1. Saya juga sudah mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur Pak Ganjar khususnya ya, penghargaan inovasi petani sebagai pengolahan agen hayati seperti itu. Pak Gubernur ya khususnya ya, itu sosok pemimpin yang di lingkungan petani banyak memberikan support dan dukungan khususnya di kelompok-kelompok tani. Selain tembakau serintil dari Temanggung, Jawa Tengah juga mempunyai tembakau khas dari Klaten, yakni tembakau asepan. Kenalkan, saya Juwandi dari Desa Karangpakel. Klaten adalah salah satunya pemegang hak paten atau pemegang brand tembakau DFC, Drug Fire Cure. Dunia pertembakuan itu tetap berkiblat ke daerah Kabupaten Klaten. Salah satunya penghasil tembakau asepan atau DFC itu. Tembakau yang istimewa di Klaten itu adalah ciri khasnya adalah aroma dan rasa. Itu tidak bisa dibohongi. Keunggulan tembakau DFC atau tembakau asepan itu multiguna, Mas. Ada berbagai kegunaan. Tembakau DFC itu tetap dibutuhkan untuk rokok sigaret kretek. Apalagi DFC itu di negara sahabat itu untuk bahan baku filler cerutu, di mana cerutu itu harganya yang mendunia, sangat mahal. Nah disitulah DFC ikut hadir sebagai filler. Mati urip ambekan karo mbako. Karena apapun tembakau itu punya kontribusi yang luar biasa terhadap daerah maupun keluarga. Masalah kontribusi satu, penyerapan tenaga kerja. Paling enggak ibu-ibu telah punya keluarga bisa memberi peluang lapangan kerja. Memang dulu itu belum secanggih sekarang. Sekarang petani itu harus memodernisasi, harus mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah memberi kebijakan alat kita memakai bajak seperti itu, traktor roda 4. Sehari bisa mencapai sekian hektar dan kos atau biaya bisa ditekan atau low cost. Kita terima kasih sekali sama Bapak Senopati Tembakau. Dengan kebijakan Pak Gubernur Jawa Tengah itu kita sangat berbangga punya gubernur, punya pemimpin yang sangat peduli terhadap masyarakat khususnya di daerah-daerah Jawa Tengah. Untuk kebijakan Pak Gubernur untuk sarana dan prasarana penanganan prapanen maupun panen itu lokasi dana bagi hasil cukai itu banyak digelontorkan, intinya untuk peningkatan kualitas bahan baku, misalnya dibelikan pupuk seperti ini. Pupuk SETA itu salah satu kebijakan pemerintah untuk peningkatan kualitas bahan baku. Penanganan pasca panen itu ada roda 3 seperti itu untuk mempermudah, memperlancar, mengangkut panen dari sawah ke tempat gudang. Seperti yang menjadi kebijakan beliaunya Pak Gubernur itu, bila sudah diaplikasikan itu benar-benar bisa mendongkrak nilai ekonomi kerakyatan dari sektor tembakau. Kini, perekonomian petani tembakau maupun masyarakat di Jawa Tengah terangkat. Manfaat dari semua kegiatan yang digencarkan Dinas Provinsi Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah. Terima kasih buat Pak Ganjar Pranowo. Kami sangat merasakan jasa-jasa Bapak sehingga petani sekarang bisa merdeka, Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo yang sudah memperhatikan ke masyarakat kecil, ke buruh-buruh, buruh tani atau petani tembakau, sehingga semakin maju dan semakin sukses untuk perekonomian kami semua. Semoga Bapak Ganjar Pranowo selalu sehat, panjang umur, semoga ke depan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Ya, terima kasih atas dukungannya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo, dan mudah-mudahan Bapak Ganjar bisa naik ke
peringkat yang lebih tinggi lagi. Lanjutkan, semoga Bapak Ganjar Pranowo semakin sukses. Harapan kami Pak Ganjar bisa mensejahterakan masyarakat secara luas, nasional, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hanya doa kami yang menyertai beliau Bapak Ganjar. Semoga Pak Ganjar sehat. Kami salut terhadap kepemimpinan Pak Ganjar.